Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya di sini akan menerangkan dari makul sistem operasi mengenai algoritma FIFO atau biasa yang kita kenal dengan FCFS. FIFO itu sendiri yaitu first in first out atau yang FCFS itu first come first serve. Di sini saya akan menerangkan soal yang pertama terlebih dahulu, yaitu jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses, yaitu A, B, C, D, E, dengan waktu kedatangan semuanya 0, lama proses berturut-turut antara lain 5, 2, 6, 8, dan 3. Nah, waktu lama proses berturut-turut di sini ini merupakan burst time dari A, 5 itu A, 2 itu dari B, 6 itu C, 8 D, dan yang E itu ada 3. Nah, pertanyaannya itu, kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap antrian proses tersebut, kapan selesai eksekusinya, terus hitung turnaround time-nya, dan berapa rata-rata turnaround time-nya. Nah, saya sebelumnya sudah mengerjakan di kertas folio. Nah, ini yang tugas saya kumpulkan. Di sini, ini tadi terdapat 5 proses soalnya yang tadi. Nah, kombinasi dari ini ada 5. Nah, yang pertama itu kombinasi A, B, C, D, E, yaitu datangnya secara berurutan. Kemudian di sini ada kombinasi A, B, C, D, E dimulai dari 0. Nah, di sini dimulai dari 0. Terus eksekusi A, B, C, D, E waktunya berapa? A itu sampai 5. Jadi dari mulai 0 sampai ke 5. Kemudian B itu 2, jadi ditambahkan. 5 ditambah 2 itu 7. Kemudian C itu 6. Nah, di sini ditambah 7 ditambah 6, 13. 13. Nah, yang gede itu burst time-nya berapa? 8. Ditambah 13 ditambah 8. Yaitu hasilnya 21, dan yang E itu ditambahkan dengan 3 karena burst time-nya E 3, jadi 21 ditambah 3 yaitu 24. Nah, kapan dimulai eksekusi dari tiap antrian proses tersebut? Jadi eksekusi itu dimulai dari A, B, C, D, E. Nah, waktu eksekusinya itu A itu dimulai dari 0. Tiap antrian kan berarti dimulainya dari 0. Kemudian yang B itu dimulai dari 5 karena di sini tuh yang burst time-nya B kan 2 nih. Nah, kita kan nunggu antriannya dulu A selesai baru ke B. Jadi prosesnya itu A dulu selesai berapa milisekon, kemudian yang B itu baru dimulai burst time-nya. Nah, B itu dimulai dari 5 milisekon, dari detik ke-5. Nah, kemudian setelah itu yang C dimulai dari detik ke-7. Karena nunggu yang B ini selesai proses dulu baru masuk ke yang C. Kemudian eh, yang D dimulai dari detik ke-13. Karena D ini kan nunggu dari C dulu selesai, yaitu 6 detik. Nah, baru proses ke yang D. Nah, yang D ke E itu menunggu 8 detik. Jadi yang E itu dimulai dari detik ke 21 mili detik. Nah, kapan selesai eksekusinya? Selesai eksekusinya yaitu 24 di sini. Eksekusi
selesai itu 24 milisekon. Nah, kemudian yang C atau poin ketiga dari soalnya, hitung turnaround time-nya. Nah, waktu turnaround time-nya itu berapa waktu yang dihabiskan selama proses tersebut. Nah, di sini dari A, B, C, D, E itu kan waktu waktu menghabiskannya dari jadi 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 21 ditambah 24. Karena apa? Jadi tiap-tiap itu tuh dijumlahkan. Jadi A itu membutuhkan 5 milisekon, B itu membutuhkan dijumlahkan dari burst time-nya. Jadi gini, 5 ditambah 7 ditambah 13 itu kan berarti burst time-nya yang awal kan 5, 2, 6, 8, dan 3. Nah, jadi turnaround time-nya itu 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 21 ditambah 24. Jadi turnaround time-nya itu 70 milisekon. Nah, rata-ratanya jadi kita menghitung seperti biasa, rata-ratanya yaitu menggunakan TA. TA kan kita mencari rata-rata turnaround time-nya. Nah, kita ini sengaja saya singkat ATA karena average time around. Nah, di sini tuh TA-nya dibagi dengan jumlah proses yang yang menjadi apa kan ini kan ada 5 proses ya tadi ya A, B, C, D, E. Nah, itu dibagi dengan 5. Jadi 70 dibagi dengan 5 hasilnya 14 milisekon. Seperti itu. Nah, itu merupakan kombinasi yang pertama. Jadi kombinasi pertama itu A, B, C, D, E. Masuk ke kombinasi yang kedua. Di sini saya memilih dengan B, C, D, E, A. Nah, itu kan yang B itu tadi ada burst time-nya itu kan 2, 2, 6, 8, 3, 5 gitu. Nah, di sini berarti mulai eksekusinya dari B itu dimulai dari 0, seperti penjelasan yang tadi di awal. Mulai eksekusi dimulai dari 0, karena B ini paling depan. Nah, terus yang C, masuk ke yang C itu, uh, C itu tadi burst time-nya C itu 6. Nah, jadi kan 2 itu dari B, terus masuk ke C, jadi ini 0, 2, 8, 16, 19, 24. Nah, di sini B itu 0, C-nya 2, di 8, E-nya 16, A-nya 19. Jadi dimulai dari 0, 2, 8, 16, 19. Terus kapan selesai eksekusinya? Sama seperti yang tadi, 24 milisekon. Gitu. Nah, turnaround time-nya itu dimulai dari B tambah C tambah D tambah E tambah A. Jadi 2 tambah 8 tambah 16 tambah 19 tambah 24. Hasilnya itu 69. Kemudian rata-rata turnaround time-nya itu ya seperti yang di awal tadi, TA dibagi dengan 5. Jadi 69 dibagi 5 hasilnya 13,8. Masuk ke kombinasi yang ketiga. Nah, kombinasi yang ketiga itu C, D, E, A, B. 0 karena waktu mulainya dari 0, kemudian ditambah C itu ada 6 milisekon, D itu 8 milisekon, E itu 3 milisekon,
A 5 milisekon dan B-nya itu 2 milisekon. Jadi mulai waktu CPU mengeksekusi itu dari C-nya itu 0, D-nya 6, E-nya 14, A-nya 17, dan B-nya 22 sini. Nah, selesai eksekusinya juga sama, karena tiap ini tuh eksekusinya yang dijumlahkan itu hasilnya pasti 24. Jadi apapun kombinasinya, selesai eksekusi itu berakhir di 24 milisekon. Terus uh, turnaround time-nya itu dimulai dari C plus D plus E plus A plus B. Nah, jadi 6 ditambah 14 tambah 17 tambah 22 ditambah 24. Di sini hasilnya hasil turnaround time-nya itu ada 83. Kemudian rata-ratanya seperti yang tadi di awal, jadi 83 dibagi 5. Jadi hasilnya 16,6. Masuk ke kombinasi yang keempat. Nah, di sini ada D, E, A, B, C. Nah, di sini ada 0, 8. Jadi berstamnya D itu 8 ditambah E-nya itu 3 jadi 11, A-nya 5, 16, B-nya 2 B-nya berstamnya 2 jadinya 18, C-nya 6 jadi 24. Nah, mulai eksekusi tiap antrian. Jadi D dimulai dari 0, kemudian E-nya 8, A-nya 11, B-nya 16, dan yang terakhir C-nya itu dimulai dari milisekon ke 18. Nah, selesai eksekusinya juga sama, 24 milisekon. Terus turnaround time-nya itu dari D ditambah E ditambah A ditambah B ditambah C. Jadi 8 ditambah 11 tambah 16 tambah 18 tambah 24. Hasilnya yaitu 77 milisekon. Jadi rata-rata turnaround time-nya itu TA dibagi 5, 77 dibagi 5 sama dengan 15,4 milisekon. Kemudian kombinasi yang terakhir itu E, A, B, C, D. Nah, mulai eksekusi tahap antrian itu kan dimulai dari 0, terus E-nya itu 3 milisekon, A-nya 5 milisekon, dan B-nya itu 2 milisekon, terus C-nya itu 6 milisekon, dan D-nya itu 8 milisekon. Jadi, mulai eksekusinya, E itu dimulai dari 0, kemudian A itu 3 milisekon, B-nya itu 8 milisekon, C-nya 10 milisekon, dan D-nya 16 milisekon. Jadi, gampangnya beginilah. Mulai eksekusi itu jadi yang depan-depannya ini saja tidak sampai ke yang terakhir. Karena di sini 0 itu kan mulai, terus dia diproses, diproses, itu baru detik mili mili detik ketiga dia baru mulai ke yang A. Nah, berarti A ini nunggu E dulu selesai baru masuk ke dia diproses. Jadi dari detik ketiga itu A diproses, kemudian diproses 5 milisekon, terus B itu nunggu si A ini selesai dulu. Nah, baru dia masuk ke B. Jadi B itu mulai dari detik ke-8 seperti itu. Selesai eksekusi sama seperti yang di awal 24 milisekon, kemudian turnaround time-nya itu E tambah A tambah B tambah C tambah D. 3 tambah 8 tambah 10 tambah 16 tambah 24. Hasilnya 61. Rata-rata turnaround time-nya itu hasil TA dibagi dengan 5. Jadi 12,2 milisekon. Nah, di sini merupakan kombinasi yang terakhir karena eh, ini dari soalnya itu kan ada A, B, C, D, E. Jadi ada 5 kombinasi yang 5 kombinasi proses. Ya,
seperti itu. Nah, kita tadi sudah sampai dengan yang E. Masuk ke soal nomor yang kedua. Nah, di sini proses algoritma FIFO. Soal yang kedua ini ada P1 arrival time-nya 0 atau kedatangan ini. Sama seperti yang soal nomor pertama, terus burst time-nya itu ada 7, 4, 2, dan 5. Terus pertanyaannya itu juga sama. Soal nomor 2 dan soal nomor 1 itu sama. Jadi kita langsung saja mengerjakan eh, soal yang kedua. Saya akan menjelaskan soal yang kedua. Nah, di sini P1 arrival time-nya 0, P2 0, P3 0, P4 juga 0. Burst time-nya P1 7, burst time P2-nya 4, burst time P3-nya 2, dan burst time P4-nya 5. Kombinasi yang pertama itu urut, jadi P1, P2, P3, P4. Nah, ini itu ada dimulainya kan dari 0. Nah, dia 0 dari detik ke 0. Dia diproses, P1 diproses dalam CPU selama 7 milisekon. Kemudian masuk ke P2, jadi P2 diproses di CPU selama 4 milisekon, terus P3 diproses selama 2 milisekon, dan P4 dimulai dengan 5 milisekon. Nah, kapan mulainya tiap antrian? Jadi P1 itu dimulai dari 0. Kemudian P2 itu menunggu P1 selama 7 milisekon baru dia diproses 7 milisekon. Nah, P3 itu 11 milisekon karena dia menunggu dulu. Baru detik ke-11 baru P3 itu diproses. Nah, seperti itu. P4 itu 13 milisekon. Terus, kapan selesai prosesnya? Itu pada detik ke-18 milisekon. Turnaround time-nya itu jadi P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4. Jadi hasilnya 7 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 18. Hasilnya yaitu 49 milisekon. Rata-ratanya, jadi TA dibagi dengan 4. 49 dibagi 4 sama dengan 12,25. Kemudian masuk ke kombinasi yang kedua. Nah, di sini ada P2, P3, P4, P1. Nah, kombinasi ini 0, 4, 6, 11, 18. Jadi, mulai prosesnya itu dimulai dari detik ke-0, terus P3 diproses dari detik ke-4, P4 dimulai dari detik ke-6, P1 dimulai dari detik ke-18. Selesai prosesnya itu juga sama, 18 milisekon. Seperti itu. Turnaround time-nya itu P2 tambah P3 tambah P4 tambah P1. Jadi 4 tambah 6 tambah 11 tambah 18. Hasilnya 39. Rata-rata turnaround time-nya itu jadi 39 dibagi dengan 4, 9,75. Masuk ke kombinasi yang berikutnya. Ada P3, P4, P1, dan P2. Dimulai prosesnya itu dimulai dari detik ke 0. Terus masuk ke P4, P4 diproses dari detik kedua, P1 diproses dari detik ke-7, dan P2 itu nanti diproses dari detik ke-14. Selesai prosesnya itu sama 18 milisekon. Nah, TA-nya itu dari P3 tambah P4 tambah P1 tambah P2. Nah, 2 tambah 7 tambah 14 tambah 18. Dengan hasil yaitu 41. Rata-ratanya itu jadi 10,25. Kemudian masuk ke yang kombinasi terakhir karena di sini hanya ada 4 proses. Jadi kombinasinya itu ada 4 seperti itu. Nah, di sini detik ke-0 di P4 itu dimulai, terus P1 dari detik ke-5, P2-nya 12, dan P3-nya itu dimulai dari detik ke-16. Jadi jawabannya seperti ini.
Terus proses proses selesai ini hmm, jadi 18 milisekon. Salah tulis ini. Terus turnaround time-nya itu P4 tambah P1 tambah P2 dan tambah P3. Jadi 5 tambah 12 tambah 16 tambah 18, 51. Rata-rata turnaround time-nya itu 51 dibagi 4, 12,75. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai algoritma FIFO atau FS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.